Kalian anak IT, tapi masih ngelakuin pekerjaan rumah dengan manual. Di video ini, aku dan temanku akan mempersembahkan ke kalian salah satu proyek IT kita yang bernama Smart Home. Untuk kalian yang belum tahu, smart home itu artinya rumah pintar. Rumah yang bisa kita atur menggunakan HP, tablet, ataupun suara kita. Bahkan via jarak jauh. Jadi, contohnya gini. Kalian mau matiin lampu, tapi kalian males buat mencet tombol saklarnya karena jauh. Kalian bisa menggunakan suara kalian untuk matiin lampunya. Nah, kalau cara kerja sistem smart home itu membaca suhu ruangan. Ketika ruangan panas, maka AC akan otomatis dinyalakan. Dan ketika ruangan dingin, maka AC otomatis akan dimatikan. Beda halnya dengan lampu. Kalau lampu, kita sendiri yang mengontrol menggunakan suara ataupun via jarak jauh. Nah, sekarang aku akan menjelaskan kode MAC-nya dan Firebase real-time database-nya. Oke. Jadi ini adalah kode dari project kita, yaitu Smart Home. Yang pertama, kalian nyambungin WiFi atau hotspot kalian di sini. Kalian ketik di sini user WiFi kalian, lalu di sini password WiFi kalian. Lalu untuk server config, ini kalian di sini masukin web yang kalian buat, ya, yang milik kalian. Lalu untuk sensor ini nantinya akan masuk ke website ini seperti ini. Lalu yang ini baca relay dari server itu nah, jadi untuk relay ini itu adalah pemutus aliran listrik yang dari server. Lanjut ke RFID. RFID ini itu seperti sensor ketika kita menempelkan sebuah kartu data. Nah, nanti data-datanya tersebut akan masuk ke website. Contoh di sini nama, lalu diberikan statusnya juga. Lanjut status upload. Jika Firebase sukses, uploadnya sukses, nanti di microbitnya akan muncul icon yes, dan sebaliknya jika gagal akan muncul icon no. Nah, di sini delay wajib. Ini wajib karena jika kalian tidak walaupun ini real time, tapi kalau kalian nggak nambahin delay, itu pasti servernya cepat panas dan mudah rusak. Lanjut, kita masuk ke real time database menggunakan website Firebase. Jadi ini adalah relay yang dibuat untuk real time database-nya. Dan lalu di sini ada suhu. Nah, suhu ini fungsinya untuk mengukur sebuah ruangan. Misalnya gini, ketika sebuah ruangan yang suhunya di atas 25, itu AC akan otomatis menyala. Tapi kebalikannya, jika suhu di bawah 25, AC akan tetap menyala. AC akan mati. Nah, sekarang aku bakal jelasin websitenya kepada kalian. Yang pertama di sini ada sensor data real time. Di sini ada suhu. Suhu ini untuk membaca suhu di ruangan, seberapa panas atau seberapa dingin ruangan. Dan untuk otomatisasi AC. Contohnya ketika ruangan ini suhunya di atas 25 derajat, maka AC otomatis akan menyala. Dan ketika suhu di ruangan kurang dari 25 derajat, AC akan mati. Dan juga ada cahaya. Cahaya ini untuk membaca seberapa terang atau seberapa gelap suatu ruangan. Nah, monitoring akses RFID class. Ini itu digunakan untuk membaca data ketika kalian menempelkan kartu kepada smart door. Jadi di sini akan terbaca total akses hariannya. Ada berapa orang yang masuk ke rumah, ada berapa orang yang masuk, dan juga ada berapa orang yang keluar. Nah, di sini yang bisa kalian lihat ada waktu.
Contohnya gini, saya menempelkan kartu untuk masuk ke dalam rumah pada jam 7 pagi. Di sini maka waktunya akan terbaca pukul 7. Lalu ada nama. Nanti ketika saya menempelkan kartunya ke smart door, namanya akan terbaca di sini. Lalu ada UID kalian dan juga statusnya masuk ataupun keluar. Nah, yang terakhir ada control relay. Di sini ada 4 relay. Yang pertama dalam ruangan, kipas angin, pompa air dan juga AC. Jadi contohnya gini, ketika saya sudah pergi keluar dari rumah, tapi saya lupa untuk mematikan lampu ruang tamu, kipas angin ataupun pompa air. Nah, saya bisa mengeklik tombol di sini untuk memutus aliran listriknya. Jadi otomatis lampunya akan padam, kipas angin juga akan padam, dan pompa air juga akan padam walaupun kabel di pompa air tuh masih menyolok kepada stop kontak. Nah, sekarang aku akan menjelaskan kode MAC-nya dan Firebase real-time database-nya. Oke, jadi ini adalah kode dari project kita, yaitu Smart Home. Yang pertama, kalian nyambungin WiFi atau hotspot kalian di sini. Kalian ketik di sini user WiFi kalian, lalu di sini password WiFi kalian. Lalu untuk server config, ini kalian di sini masukin web yang kalian buat, ya, yang milik kalian. Lalu untuk sensor, ini nantinya akan masuk ke website ini, seperti ini. Lalu yang ini baca relay dari server itu nah, jadi untuk relay ini itu adalah pemutus aliran listrik yang dari server. Lanjut ke RFID. RFID ini itu seperti sensor ketika kita menempelkan sebuah kartu data. Nah, nanti data-datanya tersebut akan masuk ke website. Contoh di sini nama, lalu diberikan statusnya juga. Lanjut status upload. Jika Firebase sukses, uploadnya sukses, nanti di microbitnya akan muncul icon yes, dan sebaliknya jika gagal akan muncul icon no. Nah, di sini delay wajib. Ini wajib karena jika kalian tidak walaupun ini real time, tapi kalau kalian nggak nambahin delay, itu pasti servernya cepat panas dan mudah rusak. Lanjut, kita masuk ke real time database menggunakan website Firebase. Jadi ini adalah relay yang dibuat untuk real time database-nya. Dan lalu di sini ada suhu. Nah, suhu ini fungsinya untuk mengukur sebuah ruangan. Misalnya gini, ketika sebuah ruangan yang suhunya di atas 25, itu AC akan otomatis menyala. Tapi kebalikannya, jika suhu di bawah 25, AC akan tetap menyala. AC akan mati. Jadi itulah dia video demonstrasi kami. Gimana? Mudah banget kan? Tentu saja mudah digunakan, aman, dan membuat hidup lebih nyaman lah. Mungkin sekian dari video demonstrasi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.